Jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya. Gimana? Memang Yesus mau datang mau nyiksa dia kah? Memang Yesus datang mau menyiksa dia kah? Dia kan bertanya, sabar, belum selesai. Dia kan bertanya, jadi emang kamu menyiksa aku, Richard, gitu kan? Richard. Sabar. Jadi yang pertama sujud nyembah Yesus iblis gitu loh. Tunggu sebentar, nanti kita baru ambil komentar ya. Demi Allah jangan siksa aku, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini, ya kan? Dihardik dia, hai roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami yang memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun semua ke dalam jurang dalam danau, mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Sama yang kayak tadi. Jadi yang meminta setan itu, ya roh jahat itu, mereka minta kepada Yesus, biarlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Iya kan? Karena Yesus mengatakan, keluarlah engkau dari dalam diri orang ini, iya kan? Roh itu keluar, masuk ke dalam babi yang jumlahnya 2000 tadi, iya kan? Ini berbicara tentang kesembuhan orang yang kerasukan. Sama lah seperti kita, anak-anak kita kalau di sekolah ada yang kerasukan, dipanggilkan imam, ya kan, didoakan. Itu jauh lebih esensial daripada cerita mengenai harga babi. Ganti ruginya di mana? Ya itu imamnya ketika nyembuhin anak-anak yang di sekolah, dia ini nggak mati-matiin babi orang nggak? Ada nggak gitu? Kacau, ini Anda sulit. Ada nggak? Ada kayaknya enggak deh. Enggak kayaknya deh. Apa kayak ngacak-ngacak kandang ayamnya orang gitu, kayaknya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ayo ngaco kalau udah terpojok begini nggak bisa ngomong, sembarang aja lu ngomong. Jadi gini aku ya maksudnya tuh boya ganti gitu loh. Ya namanya Tuhan kan Maha Kuasa, uang banyak kayak ganti gitu loh. Susah banget ganti. Tunggu. Ini cerita Alkitab bicara tentang keimanan kesembuhan orang dari roh jahat, iya kan? Iya, paham. Gini bicara buku tentang buku investasi, buku ekonomi, ganti rugi berapa ininya kalau dijual, anaknya berapa, harga berapa per babi. Kenapa Anda tiba-tiba menghitung harga babi sedangkan babi itu kan ya haram. Takutnya ada pendeta-pendeta muda dia mau menerapkan hal seperti itu gitu loh. Memindahkan roh jahatnya kepada hewan-hewan peternak gitu kan. Peternaknya ntar gimana gitu, takutnya tuh kasihan. Ada babi di situ, kalau ada unta lewat ya unta lah. Jadi gini Richard. Jadi untanya ada yang punya nggak? Kalau ada gantilah. Masa ada diganti barang orang kita dijelaskan itu nggak penting yang begitu-begitu, ngapain ngurusin yang lo ganti rugi nggak penting ya gimana, parah banget hukum kasih. Ganti rugi kok nggak penting. Bicara ini apa lebih penting mana, orang disembuhkan dari kerasukan atau harga babi? Ganti rugi. Lebih penting keluarga peternak babi zaman itu masih bisa makan besoknya. Lebih penting itu. Menyelamatkan orang ini dari kerasukan setan itu yang lebih utama, menyelamatkan orang itu. Yang nggak usah ngorbanin keluarga peternak babi yang lain lah. Begitu, masa kompromi sama iblis? Jangan mau kompromi sama iblis. Enggak, akhir hasil enggak. Afifah itu. Makanya kalau baca Alkitab harus beriman, berhikmat, jangan mencari-cari kesalahan. Justru berhikmat lah gini. Justru berhikmat, kita minta gini Rika. Jadi poin yang gue dapat. Anda nggak pikir itu orang ini selamat disembuhkan kerasukan? Apa nggak lebih penting itu dari bicara ganti rugi? Enggak. Lebih penting ganti rugi. Lo nyelamatin nyawa satu orang, jangan ngorbanin puluhan orang dong. Nggak bisa kayak gitu. Babi gini, Richard. Nggak boleh. Richard. Lah itu babi ada yang punya 2000 lagi.
Oh, jadi Sikit-sikit tidak babi sebanding ya, 2000. babi 2000 dengan satu orang diselamatkan Kemarin ya. tuh di Sumatera Gitu, Kores. Utara itu. Enggak sebanding. Kemarin di Saya tanya, Sumatera Kores. Utara itu tahun kemarin Ya, itu. nyawa manusia. Orang buang ya, bangkai babi ke sungai itu tidak sampai ribut sebanding tuh ya gubernur itu. dengan Sampai marah harga babi gubernur yang itu. 2000-an. Tanya aja peternak babi, tanya aja peternak babi. Woi, ini ada orang mau mati nih. Nyawa manusia itu kita Dia bisa selamat saudara. kalau lu peternak babi ngorbanin 2000 babi lu kata. Mau enggak dia? Mau enggak dia? Mau enggak tanya? babi? Nggak mau pasti. Pasti nggak mau. Pertama saya Jadi gini Richard, ntar lo, Richard jadi poin ini ku ambil tadi di Markus 5 nomor 1 sampai 6 itu. Jadi yang pertama nyembah Yesus itu iblis, ya. Jadi pertama nyembah Yesus itu iblis, kan gitu. Karena dia masuki orang gila tadi itu. Jadi gila itu kan karena legion tadi iblis banyak. Iya, Clive. Jadi pertama pertama nyembah sujud kepada Yesus itu bukan orang-orang Yahudi, bukan murid-murid dia, tapi iblis yang pertama menyembah dia, nganggap dia, manggil dia anak Allah. Nah, sebelumnya belum ada orang manggil itu anak Allah. Nah, jadi kita dapat poinnya di situ. Jadi siapa yang menuhankan Yesus, Iblis berarti dia kan tahu ikut siapa itu iblis. Yesus. Halo, saudara, Iya. Iblis tahu siapa itu Yesus. Makanya dia langsung ngomong, "Hei, ya anak Allah, apa yang kau lakukan Iya. kepada aku? Kau menyiksa aku." Iblis itu tahu. Iblis itu lebih paham itu isi Alkitab, isi Al-Quran, apa semua. Tapi Yesus tidak tahu tentang iblis itu. Permintaan iblis itu diberi dia aja. Pindah ke babi-babi. Seharusnya kan tidak usah kompromi. Udah kau lari ya, kau tidak usah kompromi di sini. Makanya salah satu pelajaran diambil situ, jangan makan babi karena dalam babi ada iblis. Yang suka nyuat orang marah, gila babi, suka ngamuk tidak tentu-tentu. Kan gitu. Betul tak tuh? Jadi kemarin gini Richard, di Sumatera Utara itu berapa tahun yang lalu, kan ada sampar babi. Dibuang ke sungai-sungai itu, marah gubernurnya itu. Ya kan? Bangkai babi itu sebanyak itu. Apalagi sekarang kan ada Greenpeace, ya kan? Ada Walrus itu kan yang tentang lingkungan hidup, tentang apa itu kan? Bayangkan itu. Di sungai itu masuk danau 2000 ekor tuh. Kenapa Anda peduli dengan babi? Anda itu babi itu kan Ini haram. Malahan Anda kalau bisa Walaupun babi jangan haram, diciptakan. Kenapa Anda itu peduli binatang tiba-tiba? gini itu lebih binatang. penting Ada yang Anda punya daripada soalnya, King membuat Richard. orang diselamatkan. Iya. Coba. Ada yang punya, Kenapa? ada yang Coba. punya. Iya kan? Pedulinya tuh Yang karena punya. ada yang punya. Menyelamatkan orang, manusia. Kalau nggak ada yang punya, boleh-boleh aja. Mau lu dandanin itu babi kek, mau lu ajarin dansa, silahkan. Posisinya ini babi ada yang punya. Itulah kenapa Yesus diusir. Lu tuh gimana sih? Bukan itu maksudnya. Maksudnya karena orang ini ketakutan. Yesus bisa mengusir setan. Dipikir siapa itu Yesus? Begitu. Yang lain Bukan juga karena bisa dia nggak mau mengusir ganti setan, rugi. bukan dia aja. Makanya Lord ya, baca Alkitab itu ya berhikmat saudaraku. Ya jangan Berhikmat, asumsi, jangan ini justru kita berhikmat. subjektif, objektif Ya, lah subjektif maksudnya kita. objektif. Kita berhikmat, bersubjektif membaca itu Mana tadi kan ada penderitaan sudah orang lain asumsi kok tadi mencari tidak dipikirkan gitu. Oh lebih penting ganti Bukan cari rugi babi kesalahan. daripada Yesus menyelamatkan Nggak orang cari yang kesalahan. kerasukan. Loh, Kenapa Anda kan lebih bisa cara pentingkan lain. itu? Itu kan bisa- nggak masuk ah. kan bisa cara lain. Dia kan Tuhan katanya. Kan bisa cara lain, Bisa bisa ada mengorbankan audionya, biar Bang barang Kores. orang. Lanjut. Bang Kores ada audionya? Ada Bang Kores suaranya? Bang Cek, Kores, suara siapa? Saya punya Suara suaranya. ada. Oh, oke. Gini Bang Richard, kita gantian ya, jangan tabrakan, nggak enak didengar. Jadi gini, pertama ya, kalau menurut saya nih ya, dari story ini, perikopnya Jangan ganti rugi diganti. lagi Pak. Aduh. Sahabat-sahabat ini dulu, bicara ini gimana? kebiasaan. Jadi kalau orang dia kasih ngomong, kita diam. Kau ini pelit benar, Richard. Kita Nak mau ganti rugi. Sabar Hei, dulu, Richard. Oke, kau persepuluhan oke. dia banyak. Silakan. Oke, silakan. Itu Richard, perikopnya kau kan dah banyak duit persepuluhan. Kau ganti lah tuh. Pelit benar kau. Perikopnya harus Lanjut. diganti. Nah, harusnya diganti. Pertama, Yesus mencuri babi orang. Nah, kedua, pertama kalau menurut saya ya. Kedua, Yesus kalau bisa nih opsi lain. Yesus tunduk kepada iblis. Karena di sini di ayat 5:12, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindahkan ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu.
Nah, Yesus tunduk kepada iblis. Ya Oh, kan? bukan tunduk, Nah, bukan sabar dulu, begitu. sabar dulu. Aduh, salah Anda. Itu Loh, kan sabar iblis dulu, itu kan juga harus sabar mencari dulu. ruang, tempat. Kebetulan ada babi di situ. Kalau Iya, ada lewat Pak. onta, ya onta. Sabar dulu, makanya Dikasih lah. Richard, sabar dulu. Si King Richard nggak mau ngebahas pemilik onta atau pemilik Nah, babi ini di situ. Sekarang pemilik babi. Rugi dong, rugi besar dong. Pemiliknya. Jadi Yesus Sebenarnya siapa nih yang kiper nih jadinya nih? hukum pidana pencurian babi-babi Dengan orang. Torres. Jadi Yesus itu kena Kacau pidana deh. mengambil babi-babi orang. Nah, dari matematikanya mengatasi masalah dengan masalah. Dia mengobati 2 orang tapi mengorbankan orang-orang yang puluhan orang atau ratusan orang di sana sampai pindah itu. Jadi gagal dalam matematikanya nih Yesus ini. Lanjut. Oke, gini ya. Ini kan kita bicara konteks ini bicara firman Tuhan, ya Alkitab, ya kan, kitab suci. Ini lebih pentingkan ini bagaimana menyelamatkan orang yang kerasukan setan, diselamatkan, dikeluarkan tuh roh jahat, daripada kita hanya menghitung-hitung yang babi yang mati itu siapa yang ganti rugi. Enggak bicara begitu. Emang enggak dijelaskan yang lebih utama itu ya penyembuhan. Ya, diselamatkanlah orang ini. Jauh lebih utama itu. Pemilik babinya loh, heran Bukan aku. bicara ganti ruginya. Ini enggak Babi ini kok ada ngaco ini pemiliknya, mencari-cari kamu kesalahan. pemiliknya. Heran aku. Ya. Menghina Bang Torres. Terus ada juga nih, satu lagi. Saya pernah dengar juga Yesus mengambil keledai dan nggak dikembalikan. Kok sih tahu kan ceritanya? Mau aku jawab. Ya, gini. Suatu ketika Yesus berjalan sama muridnya, ya, dia di suatu desa, di depannya ada suatu desa, daerah kampung, ya. Yesus istirahat di situ. Terus dia menyuruh muridnya, pergilah ke kampung itu. Nanti kamu akan ketemu keledai yang terikat dengan anaknya. Kemudian lepaskanlah, ambil keledai itu, bawa ke sini. Kalau ada yang bertanya, buat apa? Bilang Tuhan yang membutuhkan, begitu. Ya, akhirnya diambillah keledai itu, dibawalah kepada Yesus. Terus Anda orang yang membaca Alkitab cerita ini tidak secara berhikmat akan mengambil, itu keledainya orang dong. Kok bisa Yesus bisa ambil? Iya, Kenapa memang enggak keledai ini? orang kan? Iya kan? Memang keledai orang. Kan bisa jadi begini, Yesus itu Tuhan. Dia sudah menciptakan kondisi di situ, ada keledai. Karena dia sudah tahu ada keledai di situ. Dia kan Tuhan. Dengar dulu. Dia kan Tuhan, dia tahu. Dia menyuruh muridnya, ambil keledai. Bisa aja Yesus sudah langsung menciptakan, ada keledai terikat di situ. Tidak ada orang punya. Tapi Anda berpikir, Anda nggak berhikmat membaca kitab. Jadi ada orang yang punya dong, karena terikat. Tahu nggak bedanya mengambil sama mencipta? Tahu nggak King Richard? Tahu nggak bedanya? Kan itu muncul itu karena kan dia sudah tahu ada keledai yang terikat, ambillah, ya kan? Tapi Anda berpikir, wih punya orang kali ya. Tapi sekarang jadi pertanyaan, kenapa Yesus kok tahu ada keledai di situ? Dia kan Tuhan, bisa aja dia langsung ciptakan ada keledai di situ, tidak ada yang punya. Enggak, maksudnya gue baru tahu ketika ada Tuhan ya, gue baru tahu Tuhan Kristen itu kalau mencipta aja tuh mencok di mana gitu, nggak di hadapannya, itu baru tahu gue. Kores kau itu nggak. Pokoknya jelas di situ. Terus Bisa gitu. dikembalikan. Itulah karena nggak berhikmat. Jadi gini ya, Yesus karena jadi tidak dijelaskan, iya. dikembalikan, ya baru Anda bilang, oh Yesus mencuri dong keledai. Punya Jadi gini ya King Richard ya. Yesus mencipta nih, ya gitu, saya menciptakan keledai ada. Lah mana keledainya? Loh kok nggak ada? Tunggu. Walah nyasar, ngelek, nongol aja di tempat lain gitu ya. Masa gitu Tuhan bre? Dia udah tahu ada keledai di situ, Kores, ya kan? Nah, berarti bukan diciptakan. Dia menggunakan penglihatannya untuk melihat ada keledai di tempat itu, kan? Oh, tidak juga. Ya kan Ya kalau menciptakan nongolnya di depan dia dong. Masa nongolnya di tempat orang? Di dalam bisa aja, ngapain dia mau Tuhan itu tidak mau, itu seperti langsung ajaib. Kores, harus itu seperti berjalan seperti manusiawi begitu secara alami begitu. Bisa aja ya Tuhan. Ya nggak coba apa coba hikmatnya apa coba
Hikmatnya apa coba? Nyiptain keledai nongolnya nggak di depan dia. Hikmatnya apa coba? Pengen tahu gua. Begini, saya kasih tahu Kores ya, Yesus itu kan Tuhan. Bisa aja dia mau langsung muncul di situ. Oh, orang langsung kaget. Ada keledai, sudahlah kita potong itu keledai, langsung makan. Tuhan tidak mau seperti begitu. Tuhan mau itu seperti alami kejadiannya, nggak langsung kelihatan begitu. Saudara, seperti ini Yesus memberikan makan di Ya ngapain jauh-jauh gitu loh? Itu Yesus ada di mana coba? Tahu nggak? Dengan 10 ikan, coba. Nah, kita lihat nih Matius nih ya. Bisa kasih makan cuma 2 roti. Nah, itu kenapa? Ya. Ketika dia ngasih ikan, kenapa ikannya nggak nongol di Mesir? Kenapa? Hah? Kenapa? Lu kadang nggak nyambung Kores, lu makanya lu punat. Keledai aja dibikin nggak di depan dia nongolnya di desa orang lain. Kenapa pas ikan nongolnya di depan dia? Kenapa? Ikan itu gini, ikan itu 10 bakul. Jadi kan nggak langsung kelihatan muncul, pokoknya dibagi-bagi itu muncul lagi. Tapi orang iya enggak, maksud gua, kamu mau makan ikan, ya mau ambillah di desa itu ikannya. Kenapa nggak gitu pas ikan? Kenapa? Iya, itu kok aku tanya-tanya Tuhan Yesus dong. Makanya kalau ikannya benar-benar mujizat, lu lihat perbedaannya ya, mujizat dengan meminjam ya. Kalau mujizat barangnya di depan kita, kalau minjam barangnya di orang lain, itu bedanya bre. Kores, memahami Tuhan tidak bisa cuma dengan akal, Kores. Saya kasih tahu, tidak bisa kita ada akal kita terbatas, ya. Tuhan itu penuh dengan keajaiban, mujizat. Jadi kalau anak-anak mengandalkan akal logika, tidak masuk. Ajaib dan tidak masuk iman akal. Dulu, percayalah. dalam Tuhan ada kalau ajaib tidak dan tidak beriman. masuk akal. Iya, kalau misalnya pakai iman, ini kurang apa? Kisah Yesus ini kurang iman gua. Kalau pakai iman kurang. Makanya pakai imannya kurang. Berimanlah, jadilah Kristen. Ini kurang untuk bikin beriman itu kurang gitu. Kurang apa ya? Kurang wah gitu loh. Kurang wah gitu. Kurang wah ceritanya. Kau ini Kores bener deh. Kau kadang nggak nyambung gitu. Aduh, kau kebanyakan. Gua tuh ya kalau pengen bikin gua beriman ya, harusnya tuh pas ditusuk bengkok tombaknya. Nah, itu baru tuh. Ngeok gitu, bengkok gitu. Kayak gitu. Kurang spektakuler ceritanya gitu loh. Pakunya patah kan gitu enggak? Terus kalau bisa tuh, kalau ini Tuhan lahir nih. Kalau bisa tuh nggak dari satu wanita gitu. Misalnya Maria melahirkan, Elizabeth juga melahirkan gitu. Jadi Maria bagian atas, Elizabeth bagian bawahnya. Sah, jadilah Tuhan. Itu baru. Nah, itu kan makanya nih. Memang nyambung itu kayak gitu baru. Bang Wan ini nanti kita punya ini rungkat juga nih. Ini Kores setiap kalau ada ini kadang rungkat loh. Tiba-tiba loh karena dia ngaco dia. Aduh. Kadang nggak nyambung. Kadang menghujat dia juga nih. Jadi berapa kali itu dia kena bete itu berapa kali? 4 kali itu kemarin malam tuh. Ini gue coba ini doang. Gue cuma ngasih contoh doang, King Richard. Kalau misalnya belum pengen gue beriman, ceritanya harus lebih spektakuler lagi gitu, yang lebih nggak masuk akal lagi gitu loh. Gitu Tuhan maksudnya. Itu nggak mau itu sampai seperti begitu sekali, harus kelihatan alami. Yesus lahir itu gini Richard, kita ini kan ya kalau alami menikah lah, melalui proses kandungan ya, lahir ya, bisa aja dia langsung jadi manusia berumur 30 tahun. Nah bisa itu aja, tapi Tuhan King Richard itu King Richard harus melalui ini yang nggak diketahui kekristenan. King Richard lahir. King Richard ini yang nggak diketahui kekristenan. Yesus itu lahir langsung 30 tahun dia. Ini kalau mau begitu bisa jadi, tapi Tuhan nggak mau ya secara alami proses kelahiran manusia. Alami proses kelahirannya alami, nggak sesar, tapi 30 tahun. Kan begitu. Lahir tuh langsung gede Yesus itu. Langsung gede dia, langsung mengajar. Yaudah yang lain, ayo yang lain dong Kamu ini Kores ngaco. Kalau poligami ya oke lah, kamu itu paling jago tuh kalau poligami. Bahas poligami. Nah ya, coba aku nanya ya. Yesus itu disalib menebus dosa waris bukan? Atau dosa turunan? Atau dosa Adam? Aduh Kores udah bahas itu. Aduh, ini bukan zamannya lagi bicara dosa waris. Nggak apa-apa. Gimana, dosa waris nggak? Yesus tuh nebus dosa apa?
Enggak ketemu. Tentunya nanti Nggak pembicaraan apa-apa. Gue pengen, gue yang supaya lain gue aja, jelas. yang lain aja. Tuh, Gue bosan gue serius, gue udah capek gue tuh tiap hari itu terus tanya Yesus nete enggak itu yang jatuhnya. ya udah, gini pertanyaan ini pertanyaannya. Oke, yang lain. Boleh nggak? Bahan Boleh, bahan. iya, siap. Boleh nggak, King Richard? Boleh nggak logo Kristen itu diganti sama gunting kuku? Boleh nggak? Oh, gunting kuku. Yang nanya Kenapa doang. gunting? Yang harus katanya pakai logika ya ini dong. Karena gue malah pakai logika. Gue cuma nanya. Boleh nggak? Habis minum lu naik ke sini. Wah, parah. Tadi minta ditanya, ini gua tanya. Boleh nggak? Enggak lah, nggak usah. Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Aja. Kenapa nggak kutek sekalian ya? Kutek ini. Emang kenapa? Nggak boleh berarti ya? Oh ya udah, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Sip. Lu kebiasaan bahan lu nih, kores nih, bahan lu tuh kan aman ya Lord, sudah udah paham ya. Jadi lu jangan ini dong, jangan asumsi, harus boleh nggak? Baik dulu. Logo Kristen boleh nggak nih King Richard? Logo Kristen boleh nggak? Salibnya tiduran, boleh nggak? Oh, salib tidur. Tiduran salibnya gitu, blok miring gitu ke bawah. Boleh nggak? Salib Nggak tahu deh, aku nggak ini. Salib terbalik itu salib itu kan hanya simbol saja, penderitaan Yesus disalib. Nah itu simbolnya diganti gitu loh. Diganti apa? Tiduran, salibnya tiduran jadinya. Enggak, dikasih kursi. Biar nanti capek Terus berdiri, kenapa emang duduk kalau gitu. enggak tiduran? Apa? Coba gue tanya balik kan. Ya enggak kan, Yesus itu waktu dilepas dari salib kan salibnya ditidurin dulu gitu. Kores lu yang intelek sedikit, ganti deh yang pertanyaan lain lah. Lu makanya lu naik di sini, lu persiapan dong. Lu main ngomong aja, lihat orang teman main naik aja. Lu nggak paham. Aduh, Emang kenapa? Emang kenapa kalau nanya gitu? Aduh, King Richard. Habis nggak ada bahan main naik aja, habis minum kali lu nih. Ini gue bertanya boleh nggak? Kalau nggak boleh ya jelasin gitu loh. Emang kenapa King Richard? Ini perutku mulus Bang Kores, ketawa terus Bang Kores ngomong gitu. Iya ngaco dia nih, tapi nggak apa-apa lah, menghibur lah, nggak apa-apa ya. Yang sering aja. Aduh. King Richard ini gimana sih? Orang cuma nanya-nanya doang. Kalau nggak ini ya dijelasin gitu loh. Nih. Lu bertanya nggak sesuai logika. Katanya Bocil, berlogika. Tadi ditanya yang berlogika, lu bilangnya pakai iman. Sekarang gua tanya yang pakai iman, lu minta gua pakai logika. Maunya apa? Ya, kita itu kan beriman. Kalau di Kristen itu segala sesuatu adalah iman itu. Setelah iman baru kita diberi dikaruniai logika. Akhirnya kita bisa paham. Gitu. Jangan logika dulu. Bagaimana bisa memahami Tuhan dengan logika? Tidak bisa memahami Tuhan dengan logika, saudara. Oke. Kita beriman dulu, baru kita tahu. Oh iya benar, oh ini maksudnya gitu, saudara. Bukan terbalik. Ngaco kan, kalau logika aja kan ya kayak tadi ganti rugi. Bagaimana ini kalau lahir ibunya mati, anaknya ini coba 9. Yesus ya, coba sekarang kita pertanyaannya yang jarang-jarang ya. Misalnya Yesus itu kalau jalan tiap 3 langkah tepuk tangan nggak, King Richard? Udah parah nih, aduh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Kita deh, terus ditonton kita ini 98 juta orang nih. Ayo, kata-katamu itu mewakili dirimu loh. Nanti orang. Makanya tadi gue nanya penyaliban, lu nggak mau gitu loh. Gue nanya apa dong kalau bukan penyaliban ya? Nanya. Udah bahas itu yang gitu-gitu terus tiap hari. Waduh, ini kayak kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di grup nih. Kalau begitu nggak edukasi jadinya kan. Mau nanya Bang. Ah ini nih ada pertanyaan nih dari anak petani nih. Ya. Itu Alkitab turunnya di mana? Kayak ayat suci Al-Quran kan turunnya di Makkah. Kenapa bisa dirubah jadi bahasa Indonesia? Ini pertanyaan bodoh Bang, dari anak petani.
Mana tak ada jawaban? Biar ku jawab ya. Ayo yang bertanya dong kita. Ayo diskusi. Ini jago juga nih Pak Ardiansa, Pak Wiro. Ayo dong. Bertanya kita gantian. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bang Kores, Aki Kores, Assalamualaikum. Mana Mongol? Bang Richard, saya mau tanya deh kalau gitu. Loh, Tanya kemana apa? Aki Kores tadi? Entar. Aduh, mentang. Mana Bang Richard boleh ditanya nggak? Kan dongkat dia kan, makanya tuh Kores tuh kalau bicara ini Aduh. asal bunyi dia. Ayo Pak Ardiansa, siap. Bang King Richard Pak nih, Wiro. King Richard, saya mau tanya nih. Itu apa namanya? Abang yang Tritunggal ya? Apa Trinitas? Tritunggal, Trinitas. Nah, Trinitas ya. Nah, itu kan ada Bapa, terus ada Firman, ada Roh Kudus gitu kan ya. Nah, itu kan tiga kan ya, tiga tapi hakikatnya satu gitu. Iya Bang, betul ya? Iya Pak, ya betul. Betul kan Bang? Nah kan kalau misal ini kan kita bicara nalar kita ya, ada namanya mental image namanya. Di Google bisa dicek itu. Apa itu namanya mental image. Jadi kalau misalkan saya bicara pohon sama King Richard, pasti nanti ada gambaran bayangan, oh pohon itu ada ininya, ada pohonnya, ada batangnya, ada akarnya gitu ya. Kemudian saya bilang, oh enggak Bang, pohonnya kayak pohon kelapa. Nah, kita rubah lagi tuh. Mental image kita tuh yang kita rubah. Nah, itu namanya mental image. Nah, kemudian kaitannya sama Tritunggal tadi itu, kalau kita bicara Bapa atau ini ya, sang sumber gitu ya, kawan-kawan Kristen banyak nyebutkan begitu sekarang. Sang sumber itu tentunya pikiran kita langsung melayang, mencari gambaran imajinasi untuk sang Bapa itu sendiri. Seperti apa contohnya? Seperti ya apa namanya yang maha besar, yang menciptakan matahari dengan gampangnya, menciptakan manusia dengan gampangnya kan gitu ya. Nah, kalau kita bicara sang Firman atau Putra, tentunya kan kita langsung ke arah Yesus gitu kan ya. Manusia, rambutnya sebahu, kemudian hidungnya mancung, ganteng, kulitnya putih kan gitu ya. Nah, begitu kita bicara Roh Kudus, pasti yang tergambar apa? Seperti burung merpati gitu ya, karena ada ayatnya di dalam Bible. Nah, sekarang bagaimana caranya bisa menjadikan satu imajinasi ketiga hal yang berbeda tadi itu dijadikan satu imajinasi? Bagaimana caranya tuh Bang? Silakan Bang. Imani aja. Jadi gini saudaraku. Saya sih sebenarnya ini udah amat sih masalah karena kita memang beda, kita ini memang betul kalau Anda bicara seperti itu. Tapi kita kan juga ada sedikit logika, ya kan? Ya, jadi gini, kita memahami Tritunggal itu ya, kita memang imani dan kita juga berakal, iman dan akal, ya ta? Tapi yang lebih ini kita imani. Tapi kalau bicara imani, saya nggak harus jadi Kristen, maksud saya berhikmat saja deh. Berhikmat itu ya objektif, jadi nggak berat sebelah. Kalau sudah subjektif itu berbahaya, kita hanya cari-cari kesalahan, jadi nggak akan ketemu. Tapi kalau objektif nggak berat sebelah, setidaknya ada sedikit titik temu di situ. Dalam arti ya berhikmat itu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau bicara Tritunggal, kan kita Yesus itu anak ya, anak putra ya kan, Allah itu Bapa, Allah pencipta ya kan, Roh Kudus, Roh penolong. Tiga pribadi berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Tetap satu dia ya, tunggal, satu, Esa. Jadi tiga pribadi berbeda, Allah Bapa sebagai Allah pencipta, Yesus sebagai anak penyelamat, penebus dosa, Roh Kudus sebagai penolong.
ya, yang menolong kita untuk mengenal Allah lebih dekat. Ya, 3 pribadi yang berbeda tapi satu, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Jadi intinya begitu aja sih. Tapi kalau mau ini pasti Baik, ya Bang. saudara-saudara Kalau bingung. 3 pribadi yang berbeda, saya sependapat Bang, 100% Bang. Ya, Tapi masih koma. Begitu dijadikan satu hakikat, nah di sini mungkin agak kurang pas. Kenapa? Karena di dalam waktu peristiwa penyaliban Yesus, di situ ketiga pribadi tadi itu memang berbeda-beda dan hakikatnya juga beda. Ada suara dari sorga, langit terbelah, kemudian ada suara dari sorga, inilah anak yang aku kasihi, dan selanjutnya kemudian Yesus ada di situ yang sedang dibaptis, kemudian ada Roh Kudus seperti burung merpati. 3 pribadi yang berbeda dengan 3 hakikat yang berbeda juga, Bang. Di situ, Bang. Itu maksudnya. ada di Alkitab. Pada mulanya adalah Assalamualaikum. firman, ya, dan firman itu adalah Allah, ya. Firman bersama-sama dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Ayat selanjutnya. Baik, Bang. Jadi hakikatnya Kalau satu. masuk ke situ boleh. Ya, bentar, host aku Yesus mengatakan, pamit aku dan ngantuk Bapa benar adalah aku nih. satu. Untuk kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi untuk Richard, malam ya. Untuk kawan-kawan ya, aku Waalaikumsalam. pamit. Ya, siap, ya. Happy ya Richard, happy ya kita. Oke, lanjut. Ya, happy aja Pak, santai aja kita ya. Jadi Bang, kalau pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Bersama-samanya itu seperti apa, Bang? Di dalamnya Allah, atau kayak orang gandengan tangan, atau seperti apa gambarannya bersama-samanya itu? Ini bersama-sama gini, ini pemakaian kata ini yang kadang ya terjemahan atau gimana ya. Tapi kalau di arti kita bersama-sama berarti ada 2 orang yang berbeda ya. Gitu ya kira-kira ya. Ya mau kemana gitu Pak? Ya kan kalau kita Iya pakai kan? nalar yang biasa, biasa. Bersama-sama Tentunya kalau ini satu dibilang sebenarnya. bersama-sama, Satu Pak, bukan ada 2 pribadi, 2 entitas yang berbeda. Itu bahasa mana? Nah, ini terjemahan. Baik. Memang di situ ya itulah saudara-saudara Bahasa mana kita itu? pasti bingung. Bersama-sama Bahasa dalam Indonesia rangka mau kemana gitu loh Pak. tapi pada mulanya firman Bersama-sama ya bahasa Indonesia. Kita pergi ke pasar bersama-sama. Berarti ada 2 berarti entitas, 2 orang Ya. kan? Nah iya, Nah, itu kan bahasa tapi kalau Indonesia di sini- yang bener kan? Berarti Ya, ini itu bahasa Indonesia yang salah. tapi bukan begitu. Dia ini gimana? Pak, dia bersama-sama itu satu dalam satu entitas. Itu Kalau hukum misalkan gini bang. Hanya terjemahan ini pendapat yang- nih bang sama bang. Ya baik. Gimana? Kalau disebutkan bersama-sama itu adalah satu. Nah kalimat yang digunakan atau kalimat yang digunakan itu saya pikir juga tidak mempresentasikan hal yang yang perlu dimasukkan ke dalam otaknya orang yang membaca itu gitu loh bang. Kalau memang aslinya satu loh ya. Aslinya satu ya tidak perlu disebutkan kalimatnya firman bersama-sama dengan Allah. Justru begitu kita sebutkan firman bersama-sama dengan Allah, saat itu juga kita sedang memisahkan antara firman dengan Allah. Begitu logikanya kan bang? Kalau enggak ya enggak usah disebutkan. Betul. Ini gini. Kita gitu harus loh. kembali ke teks asli. Di Akhirnya situ kan apa? jadi Coba PR. kita lihat teks aslinya di situ baru. Misalkan ada orang baru masuk Kristen nih, misalkan dari agnostik, misalkan dia jadi masuk Kristen. Kemudian dia tanya, nah 1 ayat 1, apa nih Pak maksudnya Pak katanya? Bapak harus bisa jelaskan dengan detail loh itu. Apa yang dimaksud dengan Yohanes 1 ayat 1 bersama-sama, firman bersama-sama dengan Allah? Apa yang dimaksud nih Pak, jalan kaki bareng atau dia ada yang satu dikandu didukung gitu kan? Seperti apa? Karena kalau saya lihat ya di Wahyu, Yohanes ini menulis Alkitab berdasarkan penglihatan, Pak. Penglihatan, bukan pendengaran. Kalau penglihatan artinya beliau ini menulis Alkitab berdasarkan apa yang dia lihat. Seperti orang nonton video, nonton film, kemudian dia tulis, itu jadi cerita gitu loh. Nah, sekarang apa yang dilihat sama Yohanes sehingga dia bisa memunculkan kata-kata
firman bersama-sama dengan Allah. Seperti apa yang dia lihat? Nah, gitu kan, itu pertanyaannya kan. Karena tidak bisa kita asal lewat saja dengan satu ayat, kita harus Betul. gali sampai dengan dalam. Betul. Gitu, Pak. Dan itu bukan Monggo, Pak. perkataan Yesus loh. Richard, itu bukan perkataan Yesus loh itu. Bukan memang. Ya, oke. Jadi itu perkataan siapa? Penulis. Siapa Siapa di penulisnya? situ di kitab situ? Ya, kalau di situ kitabnya Yohanes, Yohanes. Sebetulnya Kan gini, Yohanes Bang, 1 ayat 1 itu ya. Aku dikit Siap. Bang ya. Silakan Pak Munir. Kalau aslinya gini Bang, jadi ayat itu sebetulnya bunyi ayat yang aslinya ya. Pada mulanya adalah logos. Logos itu kan firman ya kan. Logos atau firman itu bersama dengan Tuhan. Dan firman itu berasal dari Tuhan. Itu kalau teks aslinya. Oh ya udah sama Pak jadinya. Enggak Iya, sama. dan firman itu berasal dari Tuhan gitu loh. Berasal Firman itu lah. adalah Tuhan. Kalau berasal tuh benar. Iya. Kalau berasal. adalah itu menerangkan bahwasanya kejelasan subjeknya itu nggak sama. Berasal Bener kalau Pak Munir. berasal ya, Yesus kan mengatakan aku dari Allah, dari Bapa. Aku kembali ke Ya, Bapa. aku juga dari Dia dari dari Allah Bapa. kan. 400 kita ini Pak ciptaan, Munir beda, juga dari Pak. Allah. Iya, Beda, semuanya Pak. juga Kita dari ini Tuhan. ciptaan. Semuanya dari Beda, Tuhan. beda Pak artinya. Kita ini ciptaan. Iya. Yesus berbeda, Pak. Ciptaan siapa yang Kita menciptakan ciptaan. King Richard? Siapa yang menciptakan? Ya Allah, Tuhan. Dari siapa pencipta. berarti? Ya Tapi- berarti dari siapa? Tuhan Richard pencipta. Iya, berarti kan dari Allah kan? Dari Allah, tapi dalam artian dari Allah ini dia dari Bapa. Yang Bapa itu berbeda kan sendiri. hanya caranya saja, tapi kan sama-sama dari Allah, betul kan? Iya, betul. Sama, tapi kita cuman ciptaan, tapi dia Iya itu sama. ada. Iya, Ini dia ini ada bukan membahas Bapa. soal King Richard, bukan membahas soal bagaimana cara menciptakannya, bukan, tetapi asal usulnya King Richard ini dari siapa? Ya kita ini dari Tuhan. Iya sama. Tuhan pencipta. Ardiansa Arif ini juga dari Tuhan. Pak Munir 400 ini juga dari Tuhan. Pak Wondon Abi juga dari Tuhan. Pak Wiro juga dari Tuhan. Semua dari Tuhan kan? Bener kan? Iya, kita nggak berbicara soal bagaimana cara menciptakan. Nggak berbicara soal itu. Gitu. Lanjut Pak Munir. Semua dari Tuhan, Pak. Penciptaan itu ada 3 Bang. Pertama, Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian Yesus diciptakan tanpa ayah. Nah, kita ini diciptakan lewat proses kandungan. Yesus juga lewat proses kandungan, cuman bedanya tanpa ayah. Itu aja Yesus sih. bukan diciptakan, Pak. Allah yang Diapakan? menjelma menjadi manusia. Beda, Pak. Aduh. Nggak ada pengakuan Yesus, aku adalah Allah menjadi manusia, itu nggak ada. Bang. Allah atau firman, Pak? Aku dan Bapa adalah Allah satu. atau firman? Ada ayatnya. Allah atau firman? Waduh, masa itu Aku mau dan Bapak dibawa? adalah Itu kan satu misi, satu pekerjaan. Bukan. Jelas. Makanya kalau Yesus dan Masa- Allah adalah satu, berarti dalam kandungan Masa ada Allah Bapak juga mau diskusi bersatu. sama kita bawain. Iya, masa ayat itu mau dibawa untuk diskusi? Jadi sama kita, Pak? gini Pak, ini memang kita mentoknya di sini jadinya. Kita nggak akan ketemu. Aku dan iman- murid-muridku adalah satu. Saya Artinya beriman. murid-muridnya Tuhan juga. Iya, itulah Pak. Saya katakan tadi ya, jelas ini masuk ke ranah iman ini Pak jadinya nih. Iya, iya. Loh, Jadi enggak. memang kadang King, sulit King. untuk dibuktikan King, secara logika. Gini, Bapak itu Gitu. hidup Kalau dalam Anda memaksakan logika jadi bingung. Jadi ya udah King gini. Ini, gitu. Yesus itu hidup di dalam dirinya sendiri atau Yesus itu hidup di dalam diri Allah? Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Pertanyaan saya gini, Yesus itu hidup di dalam dirinya sendiri atau Yesus itu hidup di dalam dirinya Allah? Atau Allah hidup di dalam dirinya Yesus? Yang mana? Gini ya, Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Iya, Allah, gini berarti dia loh. Allah. Pertanyaan saya, Hidup Yesus itu. dalam diri Allah. Oke, sekarang kita baca Yohanes 5:26.
Sampai 27 kayaknya deh. Kalau nggak 26 ya 27. 26 dulu. Yesus memiliki hidup di dalam dirinya karena Bapa memberikan hidup itu di dalam dirinya. Sama seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Dan juga Yesus Kristus mendapat hidup di dalam dirinya sendiri. Sendiri kan? Bapa. Jadi gini kan? Jadi betul itu, betul. Nah, jadi gini, maksudnya gini Pak. Tadi bilangnya katanya Yesus hidup dalam dirinya Allah. Ini maksudnya, dengar dulu Pak. Ini dalam konteks dia mengatakan seperti itu, dia dalam konteks sebagai manusia. Pak. Iya, dalam konteks manusia itu. Memang kan Pak, karena aku adalah 100% Yesus dia manusia itu kan keterbatasan. Kita seperti kita manusia, dia juga lapar, dia haus, dia mati. Itu dalam konteks manusia, Pak. Jadi wajar kalau dia mengatakan itu. Oke, Yesus bukan Tuhan berarti ya. Tapi nanti setelah dia terangkat ke surga, ya kembali ke Bapa. Waktu dilahirkan Tuhan atau enggak? Dia dalam diri manusia, Pak. Manusia. Tapi roh Allah dalam dirinya dia. Tapi roh Allah dalam dirinya dia. Pas waktu lahir, Pak Munir tanya, pas waktu lahir, Yesus itu sudah jadi Tuhan atau belum? Dia kan manusia. Nah, berarti enggak Tuhan. Berarti dia manusia. Kata Lukas Tuhan. Tapi roh Allah dalam dirinya. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Yesus 100% manusia, 100% Allah gitu, Pak. Aduh, jangan gitu dulu. Dijawab dulu pertanyaan Pak Munir itu loh. Pak Munir sebagai manusia 100% Allah. Dia tubuhnya manusia, ya kan? Ya. Tapi rohnya roh Allah. Berarti makanya ada perkataan Yesus, kalau engkau melihat aku sama seperti engkau melihat Allah. Berarti karena intinya dalam dirinya intinya yang Yesus Allah. Intinya yang Yesus rasakan itu Allah juga pasti rasakan ya. Tahu, oh ini Yesus begini, oh pasti Allah tahu ya. Oh ini begini gitu ya, tahu ya. Merasakan juga ya. Allah tahu Pak, nggak ada sesuatu yang Tuhan tidak tahu. Saya ikut merasakan juga Allah itu ikut merasakan juga ya. Pasti Pak, pasti Tuhan. Berarti kalau pas waktu Yesus digantung di tiang salib, ditombak, dipaku, Yesus merasakan sakit nggak? Ya dia manusia kan sakit Pak. Iya, Allah merasakan sakit nggak? Dia terluka. Iya. Ya Allah juga merasakan sakitnya Yesus. Waduh, di tubuh Yesus. Aduh, Tuhan merasakan sakit. Allah merasakan sakit. Pak, Allah itu merasakan semua Pak. Apa yang dalam diri kita, manusia, perasaan kita. Berarti bukan berarti kita kalau mau nyakitin Tuhan bisa Allah, tahu. Berarti kita kalau mau nyakitin Allah tinggal nyiksa Yesus saja ya. Tidak. Allah di surga. Jadi saya tahu ini arahnya Pak. Gini Chad, kita kan diskusi santai, nggak usah otot-ototan. Iya, santai aja, santai nggak apa-apa. Gini loh. Saya paham ya. Gini. Kita kan diskusi ini kan pakai bahasa Indonesia kan. Iya lah Pak, masa bahasa. Nah, iya, maksud saya gini, kan juga ada tatanan bahasa Indonesia. Bang Richard kan juga udah tahu. Nah, ketika Tuhan merasakan sakit, berarti Tuhan nggak maha kuasa dong. Coba Allah ya. Kita bahas Allah ya. Kalau Allah merasakan sakit seperti Yesus merasakan sakit, lalu di mana letak kekuasaan? Lalu di mana letak kemahakuasaannya Allah? Coba. Yang merasakan sakit begini Pak, Tuhan mengetahui perasaan sakit dalam tubuh Yesus. Katanya bukan merasakan. Berarti dia merasa sakit juga, dia ditusuk. Bukan begitu maksudnya. Tuhan mengetahui. Begitu maksudnya Pak. Tadi katanya saya tanya, apakah Allah Yesus kalau merasakan begini, apakah Allah juga merasakan? Oh iya Pak, semuanya Pak, merasakan semuanya. Bisa, kan, gitu. Bisa juga. Kalau Tuhan mau pengen merasakan itu bisa jadi. Oh iya, saya juga sakit, bisa Pak. Jangan bilang tidak, ini semua. Kalau Allah Tuhan merasakan kan tidak terbatas ruang dan waktu. Semua apa juga perasaan kita, ya Tuhan juga memahami kita dalam keadaan susah. Kalau Allah merasakan sakit, kan begitu. Kalau Allah merasakan sakit, lalu di mana letak kemahakuasaannya Allah, Pak? Tuhan itu tidak ada yang bisa membatasi Pak. Tadi kan Pak Richard kan bilang Yesus merasakan sakit. Oh ya Allah juga merasakan sakit kan gitu. Oke, sekarang saya tanya, jika Allah merasakan sakit, lalu di mana letak kemahakuasaannya Allah, Pak? Coba. Pak, segini ya, jangan kita mengukur
karena Allah merasa sakit, jadi kita mengatakan meragukan kekuasaan Tuhan. Saya Tidak nggak seperti meragukan begitu, Pak. kekuasaan Tuhan. Karena kan Anda Enggak. bertanya, di mana? Berarti Saya meragukan. meragukan pernyataan Anda. Saya nggak meragukan kekuasaan Tuhan, nggak Iya, mungkin saya kan Anda meragukan bertanya kekuasaan Tuhan. tadi di mana Iya. kekuasaan Tuhan kalau Yang- dia merasakan itu. yang saya Berarti ada tanya- keraguan yang saya- kekuasaan Tuhan. di Yang situ saya jadinya, tanya kan? yang saya tanya itu pemahaman Anda gitu loh. Kan tadi Anda bilang Yesus merasakan sakit. Ini saya rekam loh, Pak. Saya ada buktinya. Iya, loh. nggak apa-apa, santai aja. Jadi diakuin kan kalau tadi bilang bahwasanya Allah juga merasakan sakit, betul kan? Iya, merasakan sakit oke. dalam konteks gini, Pak. Kalau dia mau Terlalu merasakan berbelit-belit. sakit, Sekarang kalau pakai orang konteks semua sekarang. Terlalu bisa. berbelit-belit. Karena dia tanpa ini, Pak, tanpa ruang dan waktu, semua dia bisa Ya, rasakan. Kalau mau kalau tanpa bagaimana orang disakiti, Pak. dia juga bisa, semua bisa. Pak. Jadi kalau Anda tadi- langsung waktu Tuhan merasakan sakit, berarti di mana kekuasaannya Tuhan? Tidak, bukan diukur dari situ kekuasaan Duh. Tuhan karena dia rasa Makanya. sakit. Tidak, Pak. Tadi yang bilang Bukan. bilang Allah ikut merasakan sakit siapa? Saya atau Bang Richard? Coba. Pun Anda bertanya tadi, Pak, ya kan? Ya, oke. Ya oke, betul kan? Berarti Bang Richard yang bilang Allah merasakan sakit kan? Bener kan? Oh, betul. Tapi jangan Anda mengukur kekuasaan Tuhan karena dia merasakan sakit. Saya nggak Bukan. mengukur kekuasaan Itu kan Tuhan. tadi Saya dia mengukur kan? saya Tapi pertanyaan Bapak tadi seperti itu. Jadi saya mengukur kemampuan kemampuan Bisa Anda. aja. Di mana Aduh. kekuasaan Tuhan? Ini kemampuan Anda yang diukur. Kemampuan Anda yang diukur, Pak, bukan kemampuan Tuhan. Saya tuh mengukur kemampuan argumentasi Anda sampai di mana, gitu loh.